Rasulullah SAW juga bersabda, Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling terbanyak membaca sholat. Semakin banyak sholawat kita yang kita bacakan di dunia ini, maka kelak di akhirat di hari kiamat nanti kita akan semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya kita dijamin masuk surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Karena pada malam hari ini masih suasana Maulid Nabi dan kemungkinan besok kita akan mengadakan memperingati Maulid Nabi. Paling tidak dulu akan menjelaskan keutamaan menghadiri Maulid Nabi SAW. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulid Sayyidina Waladi Adam dijelaskan. Ini kitab tentang sholawat ya. Versi kalau kita kan versi tibaan, kalau ini versi kitab lain. Cuma di sini menjelaskan tentang keutamaannya orang yang hadir atau ya datang ke tempat Maulid Nabi. Di sini disebutkan para jamaah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mendermakan, yang membelanjakan hartanya dalam rangka membaca Maulid Nabi, maka dia nanti di surga bersama. Dalam tradisi kita kalau Maulid Nabi kan bawa nopo, jajan, nasi atau air apapun ya. Dalam rangka Maulid Nabi, maka kata Abu Bakar nanti dia di surga bersamaku, kata Abu Bakar. Lalu kemudian Umar berkata, "Man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, maka dia sama dengan menghidupkan agama Islam. Artinya para jamaah syiar Islam, kita Maulid Nabi mengadakan acara Maulid Nabi itu menghidupkan Islam, mensyiarkan Islam. Lalu kemudian sahabat Utsman berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain." Barang siapa yang membelanjakan hartanya dalam rangka membaca Maulid Nabi, maka dia seakan-akan mati syahid di perang Badar dan Hunain. Jadi panjenengan besok di acara Maulid Nabi hadir, nyumbang makanan sebungkus, bisa satu bungkus misalnya, mau dibawa dalam rangka Maulid Nabi, maka nanti kelak insya Allah dia mati syahid. Bukan mati sangit, mati syahid. Mati syahid itu mati yang di jalannya Allah, membela agamanya Allah yang dijamin masuk surga. Lalu kemudian para jamaah terkait dengan tradisi kita ini yang kita sering kita amalkan ya. Ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Ala mi'in aw bur'in aw syai'in akhar minal ma'kulat illa dhahrat fil barakatu wa fi kulli syai'. Barang siapa tidak ada satupun seseorang yang membaca Maulid Nabi dibacakan di atas makanan. Nah, biasanya kalau tradisi kita, biasanya kalau di Madura mungkin umpamanya itu biasanya kalau Maulid Nabi makanan letakkan di depannya, betul nggak? Dibacakan, ditungoni, disolawati. Barang siapa yang seperti itu, maka apapun yang letakkan di situ, illa dhahrat fil barakah, maka akan nampak keberkahan di situ. Karena wong Madura itu tradisinya luar biasa. Kakuran, walaupun dia nggak punya, orang nggak punya, tapi mampu mengadakan Maulid Nabi, mengundang sak kampung, mengasih makan orang sak kampung. Itu kenapa? Karena berkahnya Maulid Nabi. Dhaharat fihi al-barakah, akan nampak keberkahan di situ. Padahal kerjanya nopo petani Madura ini. Tapi alhamdulillah cukup luar biasa, gak ngutang-ngutang. Nah, ini panjenengan besok boten usah eman-eman, sak mampu di panjenengan, boten usah pinjem, sak mampunya sak bungkus monggo dibawa.
Yang penting niatnya dalam rangka mengagungkan, menghormati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu para jamaah. Lalu kemudian disebutkan di sini, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin nabi, barang siapa yang mempersiapkan makanan karena membaca maulid nabi, tujuannya ya, makanan dipersiapkan, nah, di depan dihidangkan ya. Wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan saudaranya, tetangganya, anaknya, dikumpulkan semua, diajak semua ya, diajak. Wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu. Nah, kalau dulu kan sporting ya, bukan listrik. Saat ini kan motor listrik sudah nyala nih otomatis ya. Wala bisa jadidan, dan memakai pakaian yang baru. Wa tabakhara, kemudian memberi itu, membakar dupa itu minyan ya. Nah, itu biasanya orang-orang dahulu niku wonten maknanya niku, bukan sembarangan niku. Jadi wonten ala ajarannya niki. Membakar dupa niku minyan niku nggih, sing harum, baunya harum niku. Wa ta'attara, kemudian menyemprotkan wangi-wangian. Nah, biasanya kalau marhabanan disemprot gitu. Marhaban semprot di sini. Ada yang berjalan bawa minyak. Nah, niku. Ta'diman, dalam rangka mengagungkan lima walidin Nabi, terhadap kelahiran Nabi. Hasyarahu Allah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin, maka Allah akan menggiring dia nanti di hari kiamat bersama kelompok pertama dari kalangan para nabi. Ini panjenengan besok niku kalau diniati semacam seperti ini, insya Allah besok di hari kiamat akan bersama para nabi kelompok pertama. Wa kana fi ala ainiyin, dan dia akan berada di tempat yang paling tinggi. Nah, niku para jamaah. Bahkan para jamaah juga di sini banyak, kalau dihatamkan nggak bisa terlalu lama waktunya, nggih. Kalau hanya menjelaskan yang penting-penting ya, supaya kita lebih semangat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di kitab niki, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fi maulidun Nabi SAW. Tidak ada satu pun rumah, masjid, tempat, kampung, misalnya di sini ya, yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, sholawat. Nah, kayak niki dibacakan sholawat niki. Illa hufatil malaikatu dzalikal baita awil masjid awil mahallah, maka para malaikat mengepung rumah, masjid, tempat yang dibacakan maulid Nabi. Dikepung itu maksudnya dilindungi oleh para malaikat kampung kita itu, karena banyak baca sholat, banyak orang yang baca sholawat di tempat kita. Alhamdulillah tempat kita luar biasa. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat diteruskan oleh anak cucu kita. Wasallatil malaikatu ala dzalikal makan, dan malaikat juga mendoakan penduduknya di tempat itu, didoakan oleh para malaikat itu. Kemudian tidak hanya itu, wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wa ridwan, Allah akan meratakan rahmat dan ridhonya di tempat ini. Nah, monggo besok hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian disebutkan di sini, amal mutawwifuna bin nuri, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihim salam, fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin nabi, dan seterusnya. Bahwasanya besok niku pada saat kita hadir maulid nabi niku, para malaikat, terutama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil niku membawa nur keliling kampung kita. Mereka mendoakan, membaca sholawat, mendoakan kita, karena di situ dibacakan maulid Nabi. Lalu kemudian yang paling terpenting di kitab ini disebutkan, ma min muslim qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun seorang muslim yang membaca maulid Nabi di rumahnya. Ini biasanya orang Madura setiap rumah mesti dibacakan maulid Nabi. Ini dasarnya. Tidak ada satupun orang muslim yang di rumahnya dibacakan maulid Nabi, atau mungkin panjenengan semacam ini. Kita kan termasuk maulid nih. Nah, setiap rumah panjenengan monggo apa masuk maulid nih. Tidak ada satupun muslim, orang muslim yang di rumahnya dibacakan maulid Nabi, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta, maka Allah akan menghilangkan paceklik. Mau paceklik ini? Laib nih, bahasa Maduranya, laib nih.
Wal wabah itu nggih corona lah kadang dihilangkan oleh Allah. Dihilangkan oleh Allah. Malah tapi sayangnya selama Covid kita PAI sholawatnya gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan sholawat kita berkah Maulid Nabi, Covid diangkat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal harqah, kebakaran. Insya Allah rumahnya tidak akan pernah kebakaran kalau dibacakan Maulid Nabi. Wal gharqah, tenggelam, tsunami, banjir. Nggak akan terkena tsunami, banjir kalau di rumahnya dibacakan sholawat. Wal afat, bencana yang menyakitkan, ujian. Wal biliyat, ya ujian sama. Wal butuh, kebencian. Wal hasad, kedengkian. Artinya akan tentram rumahnya, Wa anisu, ya, terus apa, sumber keburukan, kejelekan. Wal lusus an ahli dzalikal bait, termasuk dijauhkan dari maling. Maling insya Allah akan takut masuk ke rumah itu karena dijaga oleh para malaikat. Mudah-mudahan. Fa idza mata, maka apabila dia mati, hawanallahu alaihi jawab mungkarin wa nakirin. Apabila dia mati di tempat rumahnya dibacakan salawat Maulid Nabi niku, maka Allah akan memudahkan menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Iku mawon yang bisa kula sampaikan. Monggo besok niki peringatan Maulid Nabi, monggo hadir. Barangkali mboten apa-apa. Ini mungkin yang barangkali yang dimaksud hadis niku lho. Wonten hadis orang Badui pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kapan kiamat?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Ma'adat talaha." Apa yang kamu persiapkan untuk menghadap datangnya hari kiamat? Apa kata orang Badui ini? Orang Badui mengatakan, "Saya tidak siap apa-apa. Sholat saya, puasa saya bolong-bolong, terus gak karuan, sedekah terus gak karuan. Tapi saya hubullah wa rasulih, yang saya persiapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Artinya setiap pengajian sholawatan hadir, setiap ada Maulid Nabi hadir. Maka apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para jemaah, mungkin barangkali kita ini terlalu kotor, banyak dosanya. Terus gak karuan mungkin sholat kita nggak diterima oleh Allah. Sedekah kita wis gak karuan, mungkin gak halal atau apa. Tapi siapa tahu dengan berkahnya sholawat memperingati Maulid Nabi, sedekah kita terangkat, sholat kita terangkat, kemudian kita bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Niku barangkali mungkin. Monggo besok kita ramaikan, kita syiarkan Maulid Nabi. Bismillah, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi umur panjang, berkah umur kita. Mudah-mudahan yang punya hutang segera hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahan apapun permasalahannya, mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sebelum kita ditutup, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi keinginan kita kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salisha'un zahiran wa batinan dafi'atan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa liauladina.